Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel kami. Terima kasih telah meluangkan waktu berkunjung dan menyimak cerita kami. Semoga kalian selalu sehat, diberi rezeki yang lancar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kita langsung ke ceritanya. Nyanyian dari pohon-pohon tua. Ada lembah di antara pegunungan tua, tempat kabut tak pernah benar-benar pergi. Orang-orang menyebutnya lembah senandung, karena setiap kali dunia menjadi terlalu sunyi, dari arah pepohonan terdengar suara seperti nyanyian yang mengalun pelan, lirih, panjang, dan penuh rindu. Namun tak semua telinga dapat mendengarnya. Hanya mereka yang hatinya retak oleh kehilangan atau yang berjalan terlalu jauh dari batas kampung yang akan mendengar nyanyian itu. Dan mereka yang mendengarnya jarang sekali benar-benar kembali. Kabut di lembah itu bukan kabut biasa. Ia bukan uap air yang menari karena dingin. Ia adalah nafas dari dunia lain. Dunia yang berdampingan dengan kita, tapi berjalan dengan waktu yang berbeda. Kadang, ketika matahari condong dan angin berhenti berdesir, lembah itu akan bergeser dari pandangan, seolah terhapus dari peta dunia. Lalu, muncul lagi beberapa hari kemudian dengan wangi tanah yang lebih segar, seakan baru saja dilahirkan kembali. Orang-orang tua di kampung percaya, di balik kabut itu hidup kaum bunian, penghuni dunia hening, penjaga keseimbangan antara yang tampak dan yang tak terlihat. Mereka tak jahat tapi juga tak sepenuhnya baik. Mereka hanya menjaga agar manusia tak lupa bahwa dunia ini lebih luas dari yang bisa dijangkau mata. Banyak pemburu, penebang, atau pengelana mencoba masuk sana. Beberapa kembali dengan pandangan kosong, pikiran kosong, seolah kehilangan sesuatu yang tak bisa disebut. Sebagian lain tak pernah pulang sama sekali. Dan sebagian kecil yang benar-benar terpilih, konon hidup di dua dunia sekaligus, di antara nafas dan bayang, di antara waktu yang terus berjalan dan waktu yang diam. Itulah sebabnya penduduk desa jarang berburu ke arah utara. Setiap kali kabut turun lebih tebal dari biasanya, mereka menutup jendela, menyalakan dupa, dan berbisik. Hutan sedang bernyanyi. Jangan menjawab, jangan mendengarkan terlalu dekat. Karena sekali kau mendengarkan, suaranya akan memanggilmu. Pelan-pelan, seperti tangan halus yang mengundangmu masuk. Aku tahu karena aku pernah mendengar nyanyian itu, dan aku masih mendengarnya bahkan kini, ketika lembah telah berubah dan manusia lupa pada namanya. Suara itu tetap ada, mengalun dari batang pohon tua yang berlumut, dari sungai yang berputar di bawah akar, dari langit yang selalu kelabu. Bunyinya bukan kata-kata, kadang seperti perempuan yang bersenandung dalam tidur, kadang seperti daun jatuh di antara desir angin. Namun bagi mereka yang mendengarkannya dengan hati, suara itu bisa menjadi panggilan. Panggilan untuk pulang ke tempat yang tak pernah disebut, tapi selalu dirindukan. Lembah senandung bukan sekedar tempat. Ia adalah cermin dunia. Ketika manusia serakah, ia menutup diri. Ketika manusia bersyukur, ia memberi jalan. Bagi yang tersesat karena tamak, lembah itu akan menelan mereka tanpa suara. Tapi bagi yang tersesat karena mencari makna, lembah itu akan menuntun mereka ke rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh keheningan. Dan di antara sekian banyak nama yang pernah hilang, ada satu yang tak pernah benar-benar dilupakan. Namanya Ardan. Seorang pemburu muda yang konon mendengar nyanyian itu terlalu dekat. Orang-orang bilang ia pergi ke hutan untuk memburu seekor kijang putih. Namun yang ditemukannya bukanlah binatang, melainkan pintu menuju dunia di balik kabut. Sejak malam itu,
lembah senandung tidak lagi bernyanyi dengan cara yang sama. Ada nada baru dalam suaranya, sendu tapi hangat, seperti seseorang yang sedang mengingat sesuatu dari masa lalu yang indah dan menyakitkan sekaligus. Maka jika suatu hari kau melewati lembah itu dan kabut turun di antara pepohonan, dengarkanlah baik-baik. Jika kau beruntung, mungkin kau akan mendengar bisikan yang datang dari jauh, suara tua yang berkata, "Tak semua yang hilang tersesat. Ada yang sekadar berpindah ke sisi dunia yang lain, menunggu manusia memahami makna keheningan." Dan jika setelah itu kau mendengar seseorang berbisik nama Ardan, maka berhentilah. Jangan berjalan lebih jauh. Sebab di bawah nyanyian itu, hutan masih mengingat langkahnya. Langkah seorang manusia yang melintasi batas dan tak pernah kembali sepenuhnya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, ayo dong, subscribe dulu. Satu subscribe dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Sebutkan di kolom komen dari daerah mana kalian nyimak cerita ini. Yuk, kita lanjut ke ceritanya. Suara dari hutan. Pagi di kaki lembah senandung selalu datang perlahan. Matahari seakan ragu menembus kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan. Suara ayam jantan dari kejauhan bercampur dengan desir lembut sungai, menandai kehidupan yang sederhana namun penuh tanda-tanda dari dunia yang lebih tua dari manusia. Di tepi lembah itu berdirilah sebuah desa kecil bernama Ranuwiru, rumah bagi para petani, pemburu, dan pemelihara ternak. Di sana, segala sesuatu masih berjalan dengan ritme yang diwariskan nenek moyang. Orang-orang menunduk sopan pada batu besar di ujung sawah, menaruh sesajen di bawah pohon beringin, dan menyalakan dupa setiap kali kabut turun terlalu cepat. Namun, di antara mereka ada satu nama yang kerap disebut dengan nada separuh kagum, separuh khawatir. Ardan, putra tertua dari pemburu yang bernama Laksa. Ardan dikenal cekatan, berani, dan memiliki mata tajam yang tak pernah meleset menembak mangsanya. Di usia 20, ia sudah dianggap pemburu terbaik di Ranuwiru. Namun bersama dengan ketangkasannya, tumbuh pula kesombongan yang halus, keyakinan bahwa manusia adalah tuan atas alam, bukan bagian darinya. Sejak kecil, Ardan mendengar banyak cerita dari ayahnya tentang hutan yang berada di utara, hutan yang disebut Lembah Senandung. Laksa selalu mengingatkan dengan suara berat, "Jangan pernah melangkah ke sana, Nak. Di balik kabut itu, ada dunia yang bukan untuk manusia." Namun setiap kali mendengar itu, Ardan hanya tertawa kecil. "Ayah, hutan tetaplah hutan, pohon tetap pohon. Bunian hanya dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil." Laksa akan terdiam, menatap jauh ke arah utara, seolah mengingat sesuatu yang tak ingin diulang. "Bukan semua yang tak terlihat itu tak nyata," katanya suatu malam sambil menajamkan parang. "Ada hal-hal yang menjaga kita dari melihat terlalu banyak." Tapi bagi Ardan, dunia harus dijelajahi, bukan ditakuti. Ia merasa setiap cerita tentang roh dan bunian hanyalah cara orang tua menutupi ketidaktahuan mereka terhadap alam. Suatu pagi, kabar menyebar cepat di desa. Beberapa petani melihat seekor kijang berbulu putih keperakan melintas di tepi sawah, lalu menghilang ke arah lembah. Kijang putih, dalam kepercayaan mereka, bukan hewan biasa. Itu pertanda, kadang berkah, kadang bencana. Warga kampung segera menutup jalan menuju utara, menancapkan batang bambu muda dengan kain merah di ujungnya, tanda larangan tak tertulis. Hutan sedang terjaga. Namun, justru disitulah hasrat Ardan bangkit. Seekor kijang putih berarti kebanggaan. Kulitnya bisa dijadikan persembahan untuk upacara adat. Tanduknya dipercaya membawa keberuntungan. Lebih dari itu, memburunya berarti menantang legenda yang selama ini membelenggu rasa ingin tahunya. Malam itu,
Ketika kabut turun menutupi sawah dan desa terbungkus keheningan, Ardan mempersiapkan busur panah dan pisau berburu. Ia menyelinap dari rumah tanpa berpamitan, meninggalkan ayahnya yang tertidur di kursi bambu. Langkahnya ringan namun mantap, menembus kabut yang menggulung dari arah utara. Setiap langkah terasa membawa gema halus, seolah bumi mengingatinya. Hutan menyambutnya dengan aroma tanah basah dan bunyi ranting patah di bawah kaki. Di kejauhan terdengar burung hantu bersahut, lalu senyap lagi. Ardan menegakkan kepala, menatap ke depan. Di balik pepohonan, bayangan putih melintas cepat. Ia berdebar, itu pasti kijang itu. Tanpa berpikir panjang, Ardan mengejar. Semakin dalam ia melangkah, semakin tebal kabut menutup jalan. Pohon-pohon menjulang tinggi, batangnya lebar dan berlumut seperti pilar tua dari zaman yang terlupakan. Udara semakin dingin dan suara-suara malam terasa berbeda. Kadang seperti bisikan, kadang seperti nyanyian. Ia berhenti sejenak, mendengarkan. Ada nada yang samar, lembut, nyaris seperti suara perempuan bernyanyi dalam jarak yang jauh. Namun Ardan menepis itu. Hanya suara angin, gumamnya. Ia melangkah lagi, tapi semakin jauh, nyanyian itu justru terdengar semakin jelas, merambat dari balik pepohonan, lirih seperti panggilan yang mengenal namanya. Ardan. Ia tertegun. Matanya mencari sumber suara itu, tapi yang terlihat hanya kabut dan bayangan pepohonan. Jantungnya berdebar antara rasa takut dan penasaran. Ia kembali melangkah cepat, menembus kabut yang makin tebal, hingga samar-samar terlihat sesuatu di kejauhan. Kijang putih itu berdiri di tengah lingkaran batu lumut, matanya memantulkan cahaya perak. Ardan mengangkat busurnya, menarik tali panah perlahan. Namun saat anak panah hampir dilepaskan, kijang itu berbalik dan untuk sesaat seolah-olah menatapnya dengan mata manusia. Sekejap kemudian, hewan itu melompat dan menghilang ke balik kabut. Ardan mengejar, tak peduli arah, tak peduli waktu. Ia terus berlari, menembus hawa lembab yang kian pekat, hingga akhirnya langkahnya terhenti di tempat yang sama sekali asing. Hutan yang lebih sunyi, lebih hijau, dan lebih bercahaya dari yang pernah ia kenal. Udara di sana bergetar lembut, seolah setiap daun memantulkan cahaya samar. Tak ada suara jangkrik, tak ada bunyi air, hanya dengung lembut seperti bisikan dari bumi sendiri. Ardan menatap sekeliling, ia merasa aneh. Tubuhnya ringan, napasnya teratur meskipun sudah lama berlari. Namun yang paling ganjil, kabut itu tidak dingin lagi. Ia hangat seperti disentuh dari dalam oleh sesuatu yang hidup. Dari arah yang tak terlihat, suara perempuan itu kembali terdengar. Lebih dekat kini, lebih jelas. Kau telah melangkah terlalu jauh, pemburu. Ardan menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya hutan yang bernapas pelan di sekitarnya, seolah ikut mendengarkan. Lalu dari balik pohon-pohon besar, sesosok bayangan bergerak pelan, tinggi, lamping dan berkilau samar oleh cahaya kabut. Perempuan itu muncul seolah dilahirkan oleh udara itu sendiri, dengan mata jernih dan rambut sehitam arus sungai malam. Namun belum sempat Ardan berkata apa-apa, perempuan itu mengangkat tangan dan seketika dunia di sekelilingnya berubah menjadi keheningan yang sempurna. Kabut menutup segalanya, dan suara terakhir yang sempat terdengar sebelum semuanya gelap adalah nyanyian. Nyanyian yang sama seperti yang pernah diceritakan orang tua di desa. Nyanyian dari pohon-pohon tua yang memanggil mereka yang tak percaya pada dunia di balik kabut. Hilang di dunia kabut. Ketika Ardan membuka matanya, dunia sudah tak lagi sama. Ia berdiri di tengah hamparan hutan yang terlihat akrab, tapi setiap detailnya terasa berbeda. Seperti mimpi yang menyerupai kenyataan, namun tak sepenuhnya nyata. Pohon-pohon di sekitarnya menjulang tinggi. Batangnya bersinar lembut seolah menyimpan cahaya di dalam serat kayu. Daunnya memantulkan warna hijau kebiruan, bergerak tanpa angin, bergetar pelan seolah sedang bernapas. Kabut menyelimuti setiap inci tanah. Tidak dingin seperti embun, tapi hangat seperti napas makhluk hidup. Suara alam yang biasa ia kenal, kicau burung, gesekan serangga, gemericik air,
telah lenyap seluruhnya. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang hidup, kesunyian yang memiliki denyut, seperti jantung raksasa yang berdebar perlahan di balik pepohonan. Ardan mengusap wajahnya, mencoba mengingat arah datangnya. Namun dimanapun ia menatap, semuanya sama, putih, hijau, dan bergetar halus. Tak ada arah pulang. Ia melangkah, sekali, 2 kali, 10 kali. Tak ada perubahan. Bayangan pepohonan tetap sama, akar yang ia injak terasa serupa, bahkan batu yang tadi ia lewati kini seolah muncul kembali di depan. Mustahil, gumamnya, aku pasti berputar di tempat yang sama. Ia menandai batang pohon dengan pisaunya. Garis tipis memanjang di kulit kayu. Namun begitu ia berbalik dan melangkah beberapa meter, tanda itu menghilang, seakan pohon menutup lukanya sendiri. Untuk pertama kalinya, Ardan merasa kecil. Ia yang selalu yakin bahwa hutan hanyalah wilayah yang bisa dijelajahi, kini seperti anak kecil di hadapan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Waktu berlalu, atau mungkin tidak. Ia tak tahu lagi bagaimana mengukurnya. Matahari yang tadi menggantung di atas pucuk pohon, kini tetap di sana, tidak bergeser sedikit pun. Langit tak berubah warna, biru pucat dengan kabut tipis yang menelan horizon. Ia merasa haus, tapi tak menemukan sungai. Merasa lapar, tapi tak mendengar tanda-tanda kehidupan. Ardan akhirnya duduk di bawah pohon besar dan menatap kabut di depannya. Ia merasa jantungnya berdetak semakin keras, bukan karena takut, tapi karena perasaan bahwa ada sesuatu yang mengamatinya dari dalam kabut itu. Sesuatu yang diam, tapi sadar. Siapa di sana? Serunya setengah berani, setengah gugup. Tak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang terdengar jauh, lalu lenyap. Namun ketika ia hendak berdiri, kabut di depannya bergerak, perlahan, seperti air yang tersibak oleh langkah lembut. Dari sana muncul sosok perempuan berjalan mendekat, seolah setiap butir kabut memeluknya. Rambutnya panjang dan hitam, jatuh di bahu seperti arus sungai malam. Kulitnya pucat, tapi memantulkan cahaya lembut seperti mutiara. Matanya bening dan tenang, tanpa batas usia. Ardan terpaku. Ia tidak tahu harus berbicara atau lari. Perempuan itu menatapnya lama, lalu bersuara dengan nada yang nyaris seperti bisikan. "Kau bukan milik tempat ini." Ardan menelan ludah. "Aku tersesat. Aku hanya mengejar kijang putih." "Tak ada kijang putih di sini," jawabnya pelan. "Yang kau kejar hanyalah bayangan dari kesombonganmu sendiri." Ardan menatapnya, kebingungan bercampur rasa takut. "Siapa kau sebenarnya?" Perempuan itu tersenyum samar. "Aku penjaga kabut ini. Di dunia kalian, aku tak punya nama. Tapi di sini, mereka memanggilku Seruni." Ia berhenti sejenak, menatap ke arah pepohonan. "Hutan ini mengenalmu, Ardan. Ia memanggilmu karena kau telah mendengarkan terlalu dalam. Aku hanya mendengar nyanyian, seperti suara perempuan dari kejauhan." Seruni menatapnya dengan mata yang tak bisa dibaca. "Itu bukan nyanyian, itu panggilan. Lembah ini tak pernah bernyanyi untuk siapapun yang tak ditakdirkan." Mereka berjalan perlahan di antara pepohonan yang berkilau. Ardan mencoba memahami di mana ia berada. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih ringan, seolah tanah itu tak benar-benar padat. "Apakah ini mimpi?" tanyanya akhirnya. Seruni tersenyum kecil. "Mimpi hanyalah pintu, Ardan. Kadang manusia melewatinya tanpa sadar. Kau melangkah terlalu jauh dan pintu itu tertutup di belakangmu." "Aku ingin pulang," katanya mantap. "Ke desaku, ke ayahku." Semua yang ingin kembali harus tahu arah waktu. Tapi di sini, waktu tidak berjalan. Ia hanya berputar. "Apa maksudmu?" "Di dunia kami, matahari tak terbit dan tak tenggelam. Hanya cahaya yang tak pernah selesai. Dan setiap detak jantungmu di sini akan mengubah bentuk dunia di luar sana." Ia menatapnya tajam, berusaha mengerti,
Tapi semakin lama mendengar kata-kata Seruni, semakin kabur logikanya. Tidak mungkin, katanya akhirnya. Aku baru saja datang, belum 1 jam. Mungkin begitu bagimu, tapi di luar kabut, mungkin sudah bertahun-tahun. Di lembah ini waktu memilih siapa yang ia sentuh. Hening. Ardan tak tahu harus marah atau takut. Ia memandang ke sekeliling, mencari arah yang nyata. Tapi yang ia temukan hanyalah keindahan yang asing. Pepohonan dengan daun transparan, air yang mengalir tapi tak membuat basah, dan bayangan makhluk-makhluk halus yang melintas di ujung pandangan seperti siluet kabut. Hutan ini bukan hutan dunia manusia. Ia hidup, tapi bukan dengan cara yang bisa dijelaskan. Mereka berhenti di sebuah dataran kecil yang diterangi cahaya lembut, seperti siang yang tidak panas. Di tengahnya berdiri batu besar dengan lumut berkilau cerah. Di atas batu itu, Seruni bersila, menatap Ardan yang masih berdiri dengan wajah bingung. "Mengapa aku dibawa ke sini?" tanya Ardan akhirnya. "Kau tak dibawa," jawab Seruni tenang. "Kau datang sendiri. Lembah ini hanya membuka jalan bagi mereka yang bersikeras menembusnya." "Aku tak bermaksud mengganggu." Tidak semua gangguan lahir dari niat. Kadang, keinginan manusia untuk memahami terlalu dalam sudah cukup untuk menyingkat tirai antara dunia. Seruni menunduk, seolah mendengar sesuatu dari tanah. "Sekarang, kau terikat oleh nyanyian hutan. Ia akan menjagamu, tapi juga mengujimu." Ardan menarik napas panjang, mencoba menahan kegelisahan yang mulai menggerogotinya. "Jika aku terikat, bagaimana aku bisa bebas?" Dengan memahami keheningan, bukan dengan melawannya. Kalimat itu menggantung lama di udara. Keheningan di sekitar mereka terasa begitu tebal, seolah mengisi setiap celah di dada Ardan. Ia merasa aneh, takut tapi juga tenang, tersesat tapi juga seolah menemukan sesuatu yang tak pernah ia cari. Dalam tatapan Seruni ada kedalaman yang tak bisa diukur, seperti mata air yang memantulkan masa lalu dan masa depan sekaligus. Hari, atau entah apa namanya di tempat itu, berjalan tanpa perubahan. Ardan tak lagi tahu kapan waktu berlalu. Tak ada malam, tak ada pagi, hanya cahaya yang lembut dan teduh. Sesekali ia mencoba menghitung detak jantungnya untuk mengukur waktu, tapi bahkan ritme itu terasa tidak menentu. Kadang cepat, kadang lambat, kadang seolah berhenti sama sekali. Ia mulai sadar bahwa tubuhnya tak lagi lelah. Luka di kakinya sembuh tanpa terasa. Rasa hausnya menghilang begitu saja. Seolah semua kebutuhan manusia lenyap di balik kabut yang menelan waktu. Seruni selalu hadir setiap kali Ardan mulai gelisah. Kadang berbicara, kadang hanya diam di dekatnya. Suaranya lembut, tapi memiliki gema yang seakan tak berasal dari satu arah. Dunia manusia selalu sibuk mengejar waktu. Tapi di sini, waktu mengejar mereka yang lupa diam. "Aku bukan bagian dari dunia ini. Aku ingin pulang." Seruni menatapnya lama, lalu berkata, "Mungkin kau akan pulang, tapi dunia yang kau tinggalkan tak akan sama." Kalimat itu membuat Ardan menggigil. Ia menatap ke arah pepohonan yang bergoyang pelan, lalu ke langit yang tak berubah. Ia mulai memahami, ia telah melangkah melewati batas yang tak boleh dilanggar. Dan di balik keindahan hutan ini, ia merasakan sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Kekuatan yang tak terlihat, yang mungkin bukan sekedar ingin menahannya, tapi mengajarinya sesuatu yang belum pernah dipahami manusia. Suara lembut mulai terdengar lagi dari kejauhan, nyanyian yang sama seperti malam ia datang. Namun kali ini, Ardan tak menutup telinganya. Ia mendengarkan. Dan untuk sesaat, ia merasa hutan itu bernyanyi, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memanggil pulang sesuatu yang hilang dalam dirinya sendiri. Oke kawan-kawan, tunggu ya lanjutan ceritanya. Yang belum subscribe, ayo dong subscribe dulu, likes and shares. Klik tanda lonceng, biar gak ketinggalan lanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.